Halo, apa kabar? Baik, Mas Sasra apa kabar? Baik, udah lama nggak ketemu ya. Nanti inside joke yang nggak ngerti kita sebenarnya tadi cek sound sedikit jam 7 tadi malam. Ya udah lama lah, zaman lalu ya. Udah lama. Wah, padahal baru baru kenalan juga tadi jam 7 malam pas lagi cek sound. Aduh maaf nih, Gue kayaknya AC-nya lebih, kelihatan. oh nggak Gak apa-apa. apa-apa lah ya. Gue Iya. kayak belakang gue sengaja di depan sini nih. Soalnya nggak pernah selama ini gue live di posisi ini nih. Jadi kayak tadi, wah boleh juga nih di sini aja deh. Belakangnya kelihatan buku gitu. Mm-mm. Udah seru. Berawal, seru. Yoi. Berawal, yoi. Wajir, ada yang ngomong Om Asra Hamis ya. Anjir, maksudnya apa nih? Hamis Daud. Waduh, jauh lah. Aduh. Gue kayaknya lebih enak manggilnya Bia kali ya. Gue tadi ngeliat Boleh. di YouTube, Mm-mm. ada orang komentar, Bia, keren Bia. Gue bingung, maksudnya apa Bia ya? Gak mau Iya, bikin panggilan gitu. panggilan. Enak. Soalnya kalau gue Google Humaira doang, lu tahu sendiri lah apa yang akan keluar. Islami. Islami. Mohon maaf Yang itu artinya yang artinya kemerah-merahan kemerahan. di Bia. Mm-mm. Itu di Iya, gue Apple juga, Music kan juga Hah? masih nyatu sama Humaira yang ini, yang muslimah. Yang anak kecil. Masih Oh, nyatu. gitu. Iya, iya. Oh, di YouTube juga masih nyatu juga tuh. Humaira Oh, pokoknya Islami banget. iya. Yoi. Gue juga punya temen, tapi dia pakai H, Humairah. Dia Hmm. dia di manajemennya Navikula. Hmm. Gue gak nyangka deh pokoknya jilbab, terus cuma dia road manajernya Navikula. Agak aneh. Agak unik, agak Yoi. unik. Yoi. Yoi. Jadi selamat ya atas single barunya Berawal yang rilis tanggal berapa? 23 September ya? 24 Dua kalau puluh nggak empat salah. sorry. Iya 24 24. September. Nah, Ya, terima ya kasih. selamat. Selamat juga udah berubah statusnya dari single menjadi menikah. Iya, betul. Kapan sih menikahnya? Kapan pun 17. nanya kayak gini? Nggak apa-apa lah, 17 Juli. 11 Juli. Oh, baru banget nih. Mm. Fresh. Mm-mm. Fresh banget. Makanya dibuat lagu Berawal itu ya. Betul. Betul. Cerita sedikit dong, Berawal itu tentang apa sih sebenarnya? Kan gue udah nyinggung dikit tuh soal pernikahan. Mm-mm. Berawal ya sesuai namanya sih, maksud tentang permulaan hubungan aku sama Aceh. Itu tadi yang selayang pandang itu dia Oh, oke. orangnya. Sama Aceh. Jadi sebenarnya ini kado untuk pernikahan, kan kayak bingung mau ngasih barang juga kayak apa gitu ya, bingung. Ya udah akhirnya bikin lagu, karena dia juga dari IP sebelumnya pas masih pacaran tuh dia sempat protes tipis gitu, kayak sekali-kali bikinin lagu buat aku dong gitu. Terus ya udah Wah, muter nuntut kepala sih. nih bikin. Terus Gitu. Ya muter udah kepala terus bikin, bikin itu tentang, makanya liriknya kan di atas atap Setiabudi itu first date-nya. Jadi abis kita ketemu ngobrol, terus kita ke Setiabudi di kosan dia, waktu itu ada rooftopnya gitu, terus ya udah ngobrol di situ aja gitu sih. Nah, proses pembuatan lagu ini lo rahasiain nggak dari suami lo ini? Awalnya iya, tapi karena nggak tahan ya nyimpen rahasia gitu ya. Ya udah akhirnya ngasih tahu nih aku bikin, tapi waktu itu ngasih dikit-dikit doang pas pianonya doang. Terus sempat mau ngasih full, tapi waktu itu belum ada string, masih bingung kan nih diapain lagunya gitu kan. Akhirnya belum dikasih tahu. Terus tadinya rencananya tuh pas nikahan mau sekalian muterin video, jadi ada video klip gitu nanti, Dian Tamara yang buatin. Apa tadi pengen tuh, cuman gara-gara pas nikahan repot segala macem, jadi mixingannya belum jadi, bla 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 bla. Akhirnya pas foto artwork pun Aceh belum dengerin gitu, baru dengerin setelah foto, baru kayak dengerin Oke. lagunya gitu. Terus tadi kata pernikahannya berat, berarti kayak gerusin gerusin sendiri semuanya nih.
Iya betul. Soalnya kan emang nggak ini kan, tamunya sedikit juga kan, jadi cuma keluarga inti. Ya udahlah bikin sendiri. Ternyata walaupun inti tetap susah ya. Susah ya. Tapi Mm-mm. berarti lo kebiasaan ngerjain sendiri nggak, kayak di lagu ini lo ngerjain sendiri semua atau ada yang bantuin juga? Dibantuin sama saudara Nana, apa Kalisha Isyana. Oke. Dia jadi produsernya. Jadi dari tahun 2017 tuh emang pengen ada satu lagu tuh aku pengen banget Nana nih yang kerjain, Nana yang produce. Cuman dia sibuk kan, maksudnya kerjain ini itu. Dia ada creative house sendiri namanya Arseri, ngurusin banyak Mhm. hal gitu. Terus sampai akhirnya kayak, nah please aku mau mau dong sama kamu karena aku ngerasanya dia yang paling pas nih buat lagu ini. Aku udah ada bayangan stringsnya mau gimana segala macem, dan yang paling bisa eksekusi tuh aku rasa dia gitu kan. Terus untungnya pas dan ya udah jadi kado nikahan dari dia gitu. Oke. Gitu. Selain Nana, ya ada lagi yang bantuin di single berawal ini. Stringnya string quartet ada Cica Azari, terus siapa? Ricky Champion Bukit, Billy Aryo sama Mbak Sanjung Prima itu untuk ininya ya, yang string quartet. Terus mixing masteringnya sama Fahri. Fahri ini orangnya Nana juga, jadi satu satu creative house gitu. Atau kreatif house, oke. Mm-mm. Nah, aku tadi lupa mau nanya, terdistraksi sama sibuknya lo tadi mengurusi perkawinan sendiri. Tapi ketika lo akhirnya nggak kuat menahan menahan rahasia dari suami lo, pas lo kasih tahu, dia responnya bagaimana? Bengong, meluk, bilang makasih. Itu yang pertama banget ya, pas masih masih pakai MIDI kayak makasih. Terus udah bingung. Pas pas udah pakai string pun cuma bengong, enggak. Kan ekspektasi itu kayak gitu atau nangis atau apa itu enggak. Enggak ada. Soalnya pas ngedengerin ke orang lain tuh orang lain ada bilang nangis apa segala macam. Kok ini yang dibikin buat orangnya nggak nangis. Dia beyond nangis, kayak terkejut, beyond dari nangis balita. Ya mungkin ya. Anggap saja begitu ya. Oke, nah, tapi sebenarnya kalau lo karir dari musik lo atas nama Humaira ini sejak kapan? 2000 2020 baru rilisnya 2020. 2020. Ya, yang Sebelumnya Riuh tuh itu bukan? apa? Riuh bukan judulnya. Iya yang Rio 2020 Oke. gitu. Sebelumnya ya cuma nyanyi-nyanyi aja sesekali di kampus waktu itu pernah, terus di Kios Aja Keos yang waktu itu pernah juga kan 2019 akhir tuh. Udah habis itu nggak ada apa-apa, baru rilis tahun lalu gitu. Oke. Gue sempat lihat video lo di YouTube yang nyanyi lagu Ella Fitzgerald. Stars Fell Terus on Alabama. iya, terus Ya. Nina Simone. Yeah. Berarti lo semua dulu sukanya penyanyi-penyanyi daerah apa, penyanyi jazz dari era tersebut atau apa, bagaimana? Iya sih, emang yang paling apa ya, kalau mau udah lama nggak dengerin gitu ya, pas dengerin lagi tuh rasanya paling familiar tuh mereka sih, di era mereka gitu. Termasuk kalau gue baca ada Elva Sesori ya. Nah kalau itu kaitannya tuh sebenarnya ini sih, lebih lebih balik lagi sih, karena aku kan awalnya nih jadi loncat nih. Awalnya dimasukin ke vokal grup sama ibuku tuh umur 2 atau 3 tahun gitu ya. Itu udah langsung masukin vokal grup karena kakakku juga Oh. kan. Terus suka nyanyi SD kelas 1 atau 2 lupa ya. Itu ikut Elvas. Jadi emang sempat les di sana gitu kan. Terus ya udah, dan emang zaman itu kan dengerin lagu juga Sherina ya, pasti pasti dengerin Sherina kan. Iya. Anak kecil tuh ya. Ya udah yang paling paling nyangkut, dan ternyata pas lagi bikin sesuatu gitu ya, misalkan apalagi masukin strings gitu, langsung kayak Elvas gitu, kayak langsung kebayangnya Elvas gitu. Gitu sih. Iya. Tapi apa lo, aduh, di postingan Instagram tulis ada sedikit-sedikit lagu cinta, cuma sedikit-sedikit
Apa sih lupus? Ini Pahit ya? Apa sih? enggak, aduh lupa kan ada nyeret, pokoknya Maksudnya nggak kan tahu nyeret gitu. nyeret, yoi. Itu maksudnya apa tuh nyeret? Iya kayak kan ya pengen nggak pernah bikin lagu cinta yang kayak happy gitu, kayak ini nadanya juga agak mellow dikit kan sebenarnya lagunya, bukan yang kayak Iya. ceria gitu, enggak gitu sih Kalau emang. iya, kalau kata Ade Paloh harus ada ininya, harus ada racunnya. Hmm. Ya, ya. Emang Harus ada susah. yang menusuk. Soalnya emang udah kebiasa gitu dari dulu bikin lagunya, mau sehappy apapun ada sedihnya gitu pokoknya. Iya, ada sedih ya, maksudnya itu. Yang menusuknya itu tuh. Mm-mm. Iya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, mungkin mau buat satu lagu dulu bagaimana? Boleh, lagu yang mana nih, berawal aja ya? Boleh, berawal sama karena jadi kita ngobrol tentang berawal kan ya. Iya, betul. Di atas atap tiap budi, tempat bermula awal kisah kita, awan menggelam, hujan basahi, lampu gemerlang, nyala ibu kota. Tak perlu lama untuk yakini, ingin bersama hingga akhir nanti. Kita pun berbulan, kita jatuh cinta. Riuh gemuruh tak ada lagi dalam dekapmu, tenang yang ku rasa. Oleh kaliku telah dilewati, bentur membentuk skalanya yang kita. Berdua jalani semua bersama, semoga untuk selamanya.
Nah, Itu tadi single terbaru dari Humaira berjudul Berawal, baru dibawain mm-mm. sampai gue Nervous, gue terpaksa tadi gak, gue tadi terpaksa nggak terpaksa sih, sengaja biar nggak mengganggu kekusyukan mendengarin daripada ngeliatin muka gue. Jadi gue ganti kamera ya. Dan bagus juga sih nggak ngeliat gue jadi ini ngeluarin air Jadi apa? mata karena lagunya sedih banget. Emang sedih? Kok Padahal sedih? lirik melodinya sedih maksud gue, notnya tuh Oh, sedih. iya, 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 iya. Yeah, Iya. notnya. Biasanya dapat inspirasi nyetain lagu dari mana lo? Iya. Eh, biasanya kalau dari 2017 kan ada banyak lagu yang dibikin tuh 2017 sampai 19 gitu ya. Itu dari jalan-jalan sih dan apa yang dialamin gitu kan. Cuman ya sekarang ya cuma apa yang dialamin di keterbatasan ini sih inspirasinya. Jadi Oke. biasanya juga nulisnya kan lirik sama nada dulu gitu ya. Kayak jarang banget dari piano dulu. Jadi ada nada, terus ya udah sambil nulis liriknya, sambil nyari nada gitu kan, terus dari piano. Cuman gara-gara ya susah juga tiba-tiba muncul dari mana gitu. Sekarang kan jalan-jalan jarang, jadi ini salah satu lagu yang pertamanya ini dari piano dulu gitu. Oke. Oleh itu biasanya ya humming gitu dari nada sambil lirik baru ke piano gitu. Nah biasanya juga awalnya tuh bahkan nggak nyari chord sendiri, minta orang lah tolong mainin di gitar gitu, cariin. Suka Tapi bingung. lu sendiri bisa main piano dan gitar juga gitu. Kalau gitar nggak terlalu sih, maksudnya ya lagu sendiri aja gitu bisanya kalau lagi nyari buat lagu sendiri. Oke. Sama paling ini Kiss Me kan, Kiss Me terus apalah gitu. Yang standar-standar. Iya, iya. Berarti orang tua lo itu kenapa bisa masukin lo di vokal grup sejak umur 2 tahun? Apa mereka juga musisi atau penyanyi? Enggak sih, kalau ibu emang suka nyanyi, bapak suka musik. Cuman Oke. dari awal tuh yang aku perhatiin pas udah gede gitu ya, baru inget bener-bener semuanya dicemplungin kemanapun. Jadi olahraga, iya kan waktu itu aku basket juga tuh sampai SMP. Dari awal tuh olahraga, seni mau ngelukis kayak apa, kayak nari, sama nyanyi, pokoknya semuanya dicemplungin, kita milih gitu kan. Aku ngelukis nggak bisa, mau nangis. Terus kayak sukanya nyanyi sama olahraga gitu, karena kompetitif kan, Nah, punya ya, kakak tuh, jadi ayo bisa gitu, harus juara. Kan anak kedua, jadi pengen ada ya. jiwa kompetitifnya tinggi. Gitu sih. Sama mungkin kayaknya sekalian ini sih, kalau vokal grup di usia segitu tuh karena kakak dimasukin, jadi mungkin biar orang tua ada waktu sendiri berdua gitu ya. Jadi ya udah anak di situ gue pergi gitu. Berarti orang tua yang di musim pandemi kasihan ya, nggak banyak waktu buat mereka sama sendiri. anak sama anak terus tuh. Bener juga. Berarti kenapa gue juga dulu banyak jelasin juga. Baru Ya kan ketahuan biar sekarang. milih gitu. Iya, iya. Nah, tapi dari semua yang lo dicemplungin itu, yang paling lo suka apa? Nyanyi, main musik juga, sama olahraga sih. Olahraga. Tuh. Nah, ceritain dong gue penasaran sendiri jadi karena maksudnya gini, anak kecil kan tuh jatuh. Anak kecil kayak gue dulu waktu diajarin disuruh les piano, gue nggak suka sama sekali. Tapi karena terpaksa, karena dianterin tiap minggu, ya nggak bisa bolos kan anak kecil. Jagain. Tapi lo dari lo sendiri waktu pertama kali dimasukin itu kayak waktu dunia nyanyi, lo langsung suka gitu. Langsung 2-3 tahun itu. Kalau pas nyanyi suka, Suka karena itu. kan akhirnya les lagi kan di Elvas tuh. Cuman ya itu waktu sempat ada kesempatan nyanyi, ini yang paling diingat sih. Ada nyanyi waktu itu, grup nyanyiin My Favorite Things, Sound of Music. Nyanyiin lagu itu, terus kan masih kecil lucu gitu ya. Orang-orang kan ngetawain gitu, gemes. Aku nangis karena dikirain diketawain, maksudnya bukan karena gemes gitu kan. Iya. Habis dari situ jadi takut, sempat takut sih. Cuman ya udah tetap suka nyanyi. Kalau untuk piano, awalnya itu kelas 2 les piano klasik di ini Sincer Music Sincere atau Sincer sih berarti, yang di Cinere situ. Yang Cinere yang udah nggak ada lagi sekarang ya.
Yang barengan sama apa sih? Air, pompa air Guru. atau apalah itu dia nggak Iya, tahu. pompa air. Ya, di pompa air sebelah kiri. Kok dari kios sebelah kiri kan, di ruko-ruko itu. Iya benar. Nah itu di lesin di situ nggak tahan karena klasik kan waktu itu nilainya klasik. Terus sama guru itu diomelin terus, kelingkingnya pas lagi gini gini terus kayak baper nggak mau lah kayak males juga nggak iniin. Akhirnya kelas 5 les lagi sama guru yang vokal grup itu. Lesnya tapi cuma lebih ke arah untuk performing gitu sih, gimana nyanyi sambil main piano, terus sempat biola juga gitu. Iya, iya. Sama, gue pengalamannya sama tuh. Les piano, klasik. Gurunya orang Batak, penyanyi soprano, penyanyi seriosa, galak banget. Jadi harus lurus kan. Terus sama dia dipukul pakai penggaris, dibilang, Aduh, kayak ini kamu kayak kayak penyakit kusta nih. Astaga. gitu, gitu. Dipukul lagi sama penggaris. Kalau zaman dulu kan masih mukul-mukul begitu, kan sekarang kayak udah lagi kali ya. Gitu lah. Tapi emang itu belajar dexterity tangan apa jari biar lurus sih, bener sih, ada tujuannya sebenarnya, memang akhirnya lama-lama tahu juga sih. Iya, cuman kayak pas udah sambil nyanyi kan kayak nggak mikir gitu ya, mau lurus mau gimana gitu. Iya. Ya sih, banyak orang juga, ya, orang-orang jago kok atau musisi internasional, musisi dunia yang jadinya lemes kelingkingnya kok. Lemes. Iya, lemes. Freddie Mercury kayak begitu deh, nggak salah deh. Iya. Lupa, terlihat ya. Kelingkingnya lemes masalah dari. Terus dia begini, bukan begini. Iya. Kan ya udah gitu, dia performer keren juga gitu kan. Iya. Terus dari waktu lo kecil berarti lo suka maksudnya menemukan si Ella Fitzgerald ini, Nina Simone, tuh gimana ceritanya? Kayaknya menarik sih kalau proses menemukan musisi-musisi seperti itu, yang legendaris seperti itu. Awalnya sih sebenarnya gini, kalau pas SD itu sering dengerinnya Queen kan, emang gara-gara bapak tuh suka banget Queen. Jadi Queen, The Police gitu-gitu dengerinnya mereka. Terus pas udah SMP kan ini ya lagi nyari-nyari di YouTube gitu-gitu kan. Kayak ada recommended, awalnya tuh dari situ, sebelum Spotify kan ngeliat dari recommended YouTube gitu. Ya udah jadi dari sini ke sini tiba-tiba ketemu aja gitu. Terus langsung gitu klik, sih. langsung suka gitu. Karena ya itu awalnya udah suka Elvis gitu kan. Elvis kan stringsnya megah juga gitu kan. Terus pas ketemu ini kayak wah gitu sih. Oke. Tadi si Sarah Glandos juga komentar tuh, indah banget, sama dia juga nanya di awal-awal. Yang membuat gue akhirnya ngecek juga ke Spotify, katanya kenapa banyak lagu berjudul Jerman. Berjudul berbahasa Jerman. Sorry. Kayak mau apa? Morgenstern. Itu karena kuliahnya sastra Jerman. Kuliahnya sastra Jerman, terus waktu itu tuh lagi disuruh cari kata-kata yang indah yang paling kalian suka tuh apa gitu kan. Terus kayak bingung apa ya. Bentar, ada kucing lewat. Apa namanya? Ya udah kepikiran Morgenstern gitu kan. Bener, bukain dulu seru kayak gitu. mau makan. Mana? Ada Morgenstern di EP apa nih? A Series of the Alliances. Ya itu yang dirilis sama I Feel Like Music juga ya. Sebenarnya Morgenstern ya karena itu pertama kayak kayaknya keren kalau di bahasa Jermanin gitu kan, catchy juga gitu. Terus karena pas juga dengan lagunya sih, kayak karena mau menggambarkan orang yang ada cuma sesaat gitu kan. Terus kan bintang pagi tuh beda dengan bintang malam gitu kan, kayak dia cuma ada berapa jam doang gitu kalau nggak salah rentang waktu. Terus kayak pasti keren nih, keren-kerenan doang sih waktu itu Morgenstern. Morgenstern kayak nama ada band juga, band metal kalau nggak salah. Iya, sama ada aktor film Victor Morgenstern nggak salah ya. Gitu? Zaman dulu banget. Kalau nggak salah dulu banget. Coba tanya Sarah atau Modok kayak tahu deh. Nah, ngomong soal I Feel Like Music, bagaimana ceritanya lo bisa
ketemu sama Mondo sama Sarah dan akhirnya bergabung di Ivy League Music? Cerita awalnya ya karena si suami juga sekarang ini gitu. Jadi Mhm. waktu itu kan kita ketemu online, terus waktu itu lagi lihat-lihat Instagram, terus aku naruh profile SoundCloud, link Online SoundCloud. online-nya MIRC bukan? Apa? Gak bercanda. Lawakan orang lawas banget IRC. Nggak ngerti. Nggak ngerti ya udah bagus dah. Saya mau Mondo aja kalau Jadi masang link SoundCloud kan di profile, terus waktu itu lagi nanya-nanya lagi ngerjain apa segala macam, terus ya udah akhirnya dia ngeliat tuh ada satu lagu, salah satunya Morgenstern dulu di post di SoundCloud, sama satu lagi lagu buat finale teater gitu di kampus waktu itu. Terus dia kayak, wah ini gini 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 gini, terus aku mau ngasih ngasih ke ini ya, aku kasih ke Ivy ya, terus kayak, hah kok bisa gitu kan, bingung kayak apa nih, ternyata dia emang salah satu anggota Ivy juga, salah satu orang Ivy gitu. Ivy League Music ya. Jadi dia benar-benar yang membuka pintu sih, maksudnya dari sebelum-sebelumnya tuh udah banyak lagu tapi nggak pernah bisa diapa-apain, pas ketemu dia langsung jadi itu di tahun itu langsung rilis gitu. Itu tahun berapa? 2020. 2020. Baru ketemu tahun lalu bener sama dia. Wow, pas pandemi lagi ya. Sebulan sebelum, jadi 2 Februari 31 Januari tuh. Belum 31 Januari pacaran 2 hari setelahnya. Terus ya udah cuma bisa jalan-jalan itu ya berapa? Sebulan kan. Habis itu Maret langsung ini kan, langsung pandemi. Langsung pandemi ya. Mm-mm. Dan lo menikah tahun berapa? Kapan menikah? Juli 2021. Juli Juli kemarin. 2021. Oh, selama baru ya. Hehehe. Ya, waduh, masih pengantin baru banget nih. Ada yang berubah nggak dari kalau lo maksudnya ya pasti ada yang atau apa lo biasa-biasa aja dari sekarang kan dulu biasa buat lagu sendiri nggak ada orang lain nungguin luar bukan pun nggak nungguin gitu cuma ada yang berbeda nggak sekarang dari proses kreatif lo sendiri? Ada sih pastinya, kayak misalkan biasanya nulis tentang kepatah hatian gitu ya, patah hati gitu. Sekarang jadi agak ragu juga gitu kayak, aduh sakit hati gak ini orang kalau bikin lagu gini gitu, masih ada pikiran kayak gitu sih, nggak enak-enaknya. Tapi kan buat lagu nggak melulu tentang kisah kita juga kan bisa juga tentang kisah orang lain. Tapi biasanya berangkat dari apa yang belum dikeluarin dari dalam sih, kayak butuh nih dikeluarin gitu. Siap. Oke, akan ada video klip atau video lirik dari Berawal? Nanti rencananya sebenarnya harusnya akhir September nih, Tamara nih di mana? Harusnya sama Tamara lagi Tamara. sibuk juga kan mau menikah juga. Iya betul, pas banget kan makanya bikin Berawal gitu, terus dia mau berawal. Rencananya itu video klip sama kemungkinan bakal ada live session sih. Cuman ya belum yang banyak orang gitu, kayak untuk konten aja. Oke. Nah, itu berarti live session itu sebagai satu cara untuk mensiasati musim pandemi ini berarti ya. Untuk promosi. Soalnya kan kayak apa lagi? gimana lagi gitu kan selain live session gitu kan sekarang. Iya. Live session yang jadi konten maksudnya kan kita rekam atau live streaming gitu maksudnya kan. Tapi dari lo sendiri maksudnya lo baru mulai maksudnya udah dari kecil bermusik gitu. Apa terus akhirnya tahun lalu mulai ya kayak nama Humaira ya mungkin serius kalau mulai rilis sebuah naungan label Ivy League Music. Lo sendiri sebenarnya cita-cita bercita-cita jadi musisi atau enggak? Jadi musisi full time. Dari awal pokoknya jadi dari awal tuh pas tiap orang nanya pokoknya dari kecil mau jadi apa. Waktu itu karena masih olahraga jadi ya kalau nggak pemain basket penyanyi gitu. Pokoknya emang dari awal pengennya gitu sih, dan ya. Cuman ya sekarang kalau mau full time susah juga kan, jadi masih ada pekerjaan utama yang di samping.
selain buat Kodi live session itu, apa lagi yang akan dilakuin untuk sebagai strategi berpromosi dari lo dan dari Ivy League Music ini? Baru itu sih yang dipikirin karena Baru itu. masih Oke. masih yang live session aja masih digodok dulu sekarang. Jadi belum 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 ada rencana pastinya gimana gitu. Baru itu sih. Oke. Pendapat lo ketika dengar kemarin kabar soal pemerintah akan mengizinkan konser dalam skala besar bagaimana? Eh dilema ya, dilema. Maksudnya soalnya pas lagi ada kabar itu ada kabar juga varian baru juga. Jadi kayak ini Iya. mereka nggak komunikasi ya satu sama lain gimana gitu bingung. Gitu sih bingung aja Kalau gue, kayak di satu sisi seneng gitu ya. Kan nikahan juga udah bisa kan, nikahan skala besar kan, ya. resepsi. Di satu sisi ya kayak wah alhamdulillah bisa nikahan kecil aja gitu nggak usah banyak biaya. Udah melewati itu gitu. Iya, iya. Varian baru. Iya, nggak tahu sih, gue ngeliatnya juga serba. Maksudnya kayak baca di suatu, jadi kayak gue sebutin namanya Whiteboard Journal tuh kayak nanya apa pendapat pembaca mereka tentang ya berita ini. Kebanyakan sih jawabannya nggak terlalu positif ya. Maksudnya masih ada rasa Iya, takut gitu. iya soalnya ya pelaksanaan prokes di lapangan kan juga nggak bisa 100% benar gitu kan. Susah Iya. kalau udah gigs gitu. Apalagi udah ratusan orang, apalagi ribuan orang Mm-mm. gitu. Aduh, Kecuali kita, bayanginnya kecuali keringet kita, dingin. iya, kecuali kita memang negara yang dari kecil udah diajarin disiplin gitu. Atau emang bersiap untuk disiplin. Ini antri di Indomaret aja nggak bisa gimana kita Iya, selalu menjaga kan dari protokol kecil iya kesehatan. nyari celah kan, gampang nyari celah orang Indo. Oke, sip. Mungkin lagu kedua boleh, Bia, sebelum kita Boleh. tutup dengan ngobrol sedikit lagi. Lagu Mau bawa apa ini lagi sekarang? nah, Pendar. Pendar tuh yang salah satu di EP kemarin. Matahari biru kembali pada langitmu, rintik tak henti, awan tak lagi halangi. Bulan telah lama pergi, bawa serta semua yang telah kau puja. Durja berganti kalam, kala ia tak lagi datang. Hilang semua
selalu ada adalah matahari yang ku dapatkan hanya kau saat jadi bintang pagi. That was Pendar dari Humaira. Gimana rasanya setelah membawakan lagu tersebut? Masih mau nangis. Kayak berat. Jadi kenapa tadi bilang sebelum buat lagu itu kalau pas buatnya setelah apa? Buatnya tuh nangis-nangis. Ya, itu sih karena emang ngebuatnya pas lagi galau banget ya tentang cerita di dalam itu gitu ya, lagi melepaskan sih di situ. Di lagu itu tuh lagi melepaskan orang yang ada di cerita, jadi ya proses melepaskan kan berat ya, apalagi yang nggak pernah digenggam gitu istilahnya, melepaskan yang nggak pernah digenggam, bingung gitu, terus ya udah berusaha berusaha make sense semuanya ini buat kayak udah gitu sih. Dan itu ada di EP apa tadi, Dalliances. A Series of Dalliances. Series of Dalliances. Itu artinya apa sih Dalliances? Sorry, gue nggak tahu artinya apa. Dalliances tuh short fling gitu sih sebenarnya, kayak fling lah, atau pokoknya sebuah kisah cinta yang singkat gitu, dan itu lagu-lagu di EP itu gabungan tentang semua kesingkatan itu gitu. Oke. Ya, dan itu akhirnya digabungkan sama I Feel Like Music dan ditaruh di digital store ya. Nah, lagu Pendar ini sebenarnya sama kayak Morgenstern kan, sebenarnya intinya tentang bintang pagi gitu. Jadi emang dua lagu ini saling berhubungan lah gitu. Nah, rencana kalau lo udah ngeluarin EP, udah ngeluarin beberapa single, apakah akan segera merilis album penuh? Insya Allah. Pengennya sih gitu sih, salah satu lagunya juga yang ada di ini kan, yang ada di YouTube, kalau Mas Asal udah pernah lihat, yang Cikini, itu rencananya pengen banget itu di albumin sih, pengen banget. Itu lagu, ya, insya Allah itu lagu sendiri Cikini. Yang lo main di malam-malam gelap sama yang main gitar cowok itu ya? Itu cewek. Itu cewek, sorry lupa. Nah, ada yang cowok itu berarti yang sama. Iya, ada yang cowok. Yang Nina Simone. Nina Simone, ya, sorry itu maksud gue itu. Iqbal Maut. Ya. Terus yang ada juga yang sama Mondo bawain lagu Jakarta. Iya, betul. Itu nggak bisa dibawain sekarang ya, lagu itu. Nggak bisa. Kotanya udah lupa. Soalnya enak tuh dengerin pas tuh paduannya gitar sama piano anak kecilnya Mondo itu. Iya. Itu juga surreal sih di situ. Pas pulang dari situ juga kayak, berusaha nyanyi sama Mondo gitu. Kayak masih aneh rasanya. Itu acara apa? Itu emang rencananya pengen bikin konten sih, karena kan sebelum rilis pengen ada aktivasinya gitu kan. Aktivasinya salah satunya ya selain upload karya-karya lama, promoin yang lama, salah satunya ya dengan memperkenalkan tuh dengan Mondo gitu. Jadi bagian dari IV gitulah istilahnya. I Feel Like Music. I Feel Like Music. Kebiasaan ngomongnya IV doang gitu.
Gue kebiasaan ngomong records, cuma bukan American Records, I Feel Like Music. Iya. Eh, Tuh. Terus berarti mudah-mudahan secepatnya album penuh akan rilis ya. Amin, amin. Terus video klip yang si itu juga sedang dibuat, menunggu Dian Tamara. Iya, Dian Tamara, ayo Tamara. Aku menunggu. Karena Dian Tamara memang lagi jadi sutradara kesayangan banyak penyanyi nih akhir-akhir ini. Kenapa lo milih dia? Karena ini sahabatnya Aceh kan, dan jadi sahabat aku juga. Okay. Jadi ya emang nggak, waktu itu ini soal foto prewedding kan sama John terus Tamara yang rekam gitu. John siapa? John David. Oke. Iya, jadi emang temennya Aceh gitu, jadi kayak mantep gitu. Gue sih ya gue pas lihat video klipnya yang depan turas yang apa? Sunshine. Yang judul kata Sunshine itu judulnya yang 98 yang tentang 98 itu ya. Itu gue nangis sih. Emang mantep sih. Tamara mantep. Gue suka ide-idenya dia tuh cerita. Maksudnya nggak melulu lo harus tekniknya bagus atau luar biasa apa gitu, tapi yang penting dan eksekusinya gitu loh. Selalu apa ya, warmth dan heartfelt gitu sih kalau karya-karya Tamara sih aku rasanya. Iya. Mantep. Iya. Siap. Oke. Bia, terima kasih banyak buat ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak. Iya. Atau yang dengerin penonton mau minta encore kali? Nggak usah, jangan. Silakan tulis di kolom komentar. Gue sih cuma memancing aja. Dan guys, nggak ada tuh, Mas, nggak ada. Cuma di love doang. Apa malu, kayak kasihan kayak. Jadi katanya udah lah, nggak usah katanya. Oke, sip, makasih banyak. Sukses buat single terbarunya dan mudah-mudahan cepat rilis album baru. Amin. Semoga kita segera bertemu ya setelah pandemi selesai. Bisa main-main di kios. Main lagi, kalau yang terakhir masih, aduh, malu ngebayanginnya sendiri kalau nginget lagi. Kayaknya kalau habis pandemi benar-benar hilang dari muka bumi sih pandemi ini, kayak kita kios akan buat live music tiap malam nih, kayak pada kangen pada brutal. Iya, brutal tiap malam ada. Sehari bisa 3 sesi kali, anjir, siang sore malam. Brutal. Oke, salam buat suami Aceh sama teman-teman di Aceh. Iya. Wah, Oktarama baru join temen gue nih. Ya udah, kita hampir selesai, maaf. Oke, makasih banyak ya Mas ya. Sama-sama. Terima kasih juga buat yang dengerin semuanya. Ya, makasih semuanya. Sehat selalu. Sehat-sehat. Oke, selamat malam. Malam. Dadah.